Keindahan peninggalan desa tua yang diwariskan di desa Sidetape masih lestari. Salah satunya adalah rumah tua yang terbuat dari tanah hingga saat ini masih kokoh berdiri. Rumah adat kuno desa Sidetape ini adalah salah satu bukti penting sejarah di desa Sidetape. Sejarah berdirinya rumah adat yang ada sekarang sebenarnya dulu namanya rumah adat biasa. Sekitar tahun itu juga karena ada musibah yang namanya raksasa atau seorang raksasa yang mengaku dirinya dari prajurit atau rencang Maya Danawa yang mengganggu orang yang setiap melaksanakan pemujaan kepada Tuhan, sehingga barang siapa yang memuja Tuhan di luar rumah itu dulunya sehingga diganggu atau dianiaya. Karena beliau-beliau itu takut dianiaya atau dibunuh, akhirnya beliau membuat tempat pemujaan di dalam rumah untuk mengelabuinya. Sehingga dari itulah cikal bakal daripada rumah adat Balai Gajah Sakuroras Tumpang Talu itu berdiri. Selain unik, rumah kuno ini sudah mulai langka dan sulit ditemukan. Rumah adat kuno desa Sidetape ini juga memiliki nama unik, yaitu Balai Gajah Tumpang Salu. Balai berarti rumah, gajah berarti simbol dari bangunan yang bertiang 4 dalam setiap bagiannya, tumpang berarti 4 dan salu bermakna 3. Bagian rumah adat kuno ini juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama bagian Jabe Tengah yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak dan menganyam. Jabe Jero merupakan ruang yang berada di paling belakang rumah. Ruangan ini difungsikan sebagai tempat persembahyangan serta menyimpan alat-alat upacara, busana adat, dan pusaka. Di Jabe Jero terdapat sekororas atau tampul. Seko ini merupakan panggung yang terbuat dari kayu dengan 12 tiang kayu atau disebut sekororas. Sekororas ini yang biasa digunakan untuk sembahyang. Bahkan sekororas ini dipercayai mampu melindungi penghuni dari bencana gempa bumi. Rumah adat desa Sidetape yang ada saat ini namanya Balai Gajah Sakuroras Tumpang Talu. Balai artinya rumah, gajah artinya besar atau ilmu pengetahuan, Tumpang Salu artinya terdiri dari 3 bagian. 3 bagian itu adalah Niste Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Yang Niste Mandala itu fungsinya untuk penerimaan tamu atau orang yang datang bertamu ke rumah kita. Sedangkan di bagian Madya Mandala adalah tempat untuk kegiatan memasak atau makan. Sebab dari kata makan itu artinya di Sidetape itu abad namanya pengaman.
Di sana ada di bagian Madiun Mandala ada pengaman, ada dapur yang fungsinya untuk peleburan di sana. Sebab kata pengaman artinya ngamah artinya makan, sedangkan dapur itu tempat melebur segala sesuatunya. Sedangkan di Utamu Mandala, tempat yang paling disakralkan, di sana itu ada tempat pemujaan Panembahan atau kalau di Sidetape itu yang disebut dengan Widi. Widi itu adalah Tuhan sendiri. Di sana ada tempat yang utamanya linggihnya atau pemujaannya disebut dengan Page Kedulu, itu tempat Panembahan atau Widi. Yang di bawahnya adalah pelinggih selatan, tempat taksu, para taksu. Dan di sana ada pelinggih Ide Betara Seri di sebelah selatannya untuk pemujaan Dewi Sri. Sedangkan di sebelah utaranya tempat pelinggih pemujaan Dewi Saraswati, ada tempat lontar-lontar atau senjata-senjata. Sedangkan di bawahnya itu ada tempat tidur kiri dan kanannya, dan ada pelangkiran tempat pemujaan Ide Raryangon utawi sang Raryangon. Rumah tua ini terbuat dari bahan bangunan yang unik, yaitu dari tanah liat. Sedangkan seluruh bagian ruang rumah tua ini ternyata merangkum semua kehidupan, sosial, ekonomi, spiritual, budaya, dan keamanan dari masing-masing pemilik rumah keluarga tersebut. Dahulu rumah adat ini berdinding tanah liat dan beratap ilalang. Namun kini sudah banyak perubahan. Kini sudah tidak ada rumah yang beratap ilalang, warga menggantinya dengan seng. Sebagian lain mengganti tembok tanah liat dengan batako. Mengapa dulunya memakai bahan dari tanah, sekarang memakai dari bata atau bataku? Dulunya memakai bahan seadanya dari tanah liat, dari alang-alang atapnya gitu. Itu unsur alam yang dipakai. Apa yang ada itulah yang digunakan. Sekarang untuk hal itu sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa masyarakat kategori daripada kategori desa miskin atau tertinggal itu pasti kelihatannya seperti ini gitu. Bahwa di sini dulunya ada 745 kakak miskin. Sekarang setelah masyarakat kami mungkin ada yang merenovasi rumahnya, rumah adatnya terutama, bahwa rumahnya temboknya diganti dengan bata atau bataku, diplester, lantainya di keramik atau di PC-nisasi, sehingga kriteria desa miskin itu tinggalnya berkurang. Akhirnya sekarang tinggal hanya beberapa saja, tinggal dari 700 menjadi 400-an. Rumah tua yang berusia ratusan tahun ini saat ini khusus ditempati oleh orang tua warga desa Sidetape. Tidak ada referensi sejarah yang menyebutkan secara persis asal mula keberadaan rumah adat kuno ini, namun dalam catatan yang sudah ada, rumah kuno ini berdiri sejak tahun 1400 Saka.